Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, kali ini nama saya adalah Khairunisa, dosen di FKIP PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya mengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah semester 6 dengan bobot SKS 2 SKS. Kemudian kita akan melakukan pembelajaran kali ini dengan 14 kali pertemuan dengan sekali UTS yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8 dan UAS pada minggu ke-16. Pada pengantar mata kuliah MBS ini, yang pertama kita akan membahas tentang mutu sekolah yang kita teliti, yaitu sekolah dasar. Kemudian kita akan mempelajari tentang mutu dari sebuah sekolah tersebut. Yang kedua adalah kepemimpinan dari kepala sekolah. Dan yang berikutnya adalah tentang mengapa kita harus mempelajari manajemen berbasis sekolah. Kemudian mahasiswa diminta untuk selalu dapat, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga menganalisis keterkaitan prinsip manajemen berbasis sekolah dengan peningkatan mutu sekolah. Dan yang keempat, kita akan tahu tentang kepemimpinan sebuah sekolah yang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebagai dasar utama sebuah pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian di dalam video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan kriteria yang aktif. Nah, jadi keaktifan kalian itu akan memiliki poin yang sangat signifikan dalam pembelajaran hari ini. Jadi nilai yang akan kita peroleh pada akhir pembelajaran manajemen berbasis sekolah yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini adalah 10%. Kemudian tugas-tugas yang kalian lakukan, tugas-tugas yang nanti kalian akan lakukan yaitu 20% besarannya, kemudian UTS 20%, kemudian ujian akhir atau UAS 25%. Dan yang 25% berikutnya adalah tentang hasil dari observasi yang telah kalian lakukan di sekolah dasar tentang memotret tentang kepemimpinan sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Nah, akhir dari penelitian itu, yang hasil dari observasi itulah yang menjadi ending dalam sebuah ujian akhir sekolahnya nanti. Jadi berupa makalah ya, terutama. Kemudian hasil yang akan diperoleh mahasiswa semuanya sudah tertera dalam RPS, kemarin sudah kita berikan. Nanti kita akan menggunakan buku-buku dari Noyasa, yaitu buku manajemen berbasis sekolah yang kita selalu pakai karena itu fungsinya sangat relevan dengan mata kuliah kali ini. Dan untuk mutu kita akan menggunakan bukunya Edward Salis. Kemudian nanti kalau tidak bisa yang menggunakan bahasa Inggris, bukunya kita bisa menggunakan buku yang sudah ditranslate. Tidak kalah penting, nanti ada jurnal-jurnal, ketik aja nama Khairunisa, nanti keluar jurnal itu yang berbasis sekolah berbasis mutu. Jadi ataupun sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Ataupun pokoknya diketik namanya manajemen berbasis sekolah, nanti banyak sekali jurnal yang sudah diupload terutama dari kakak kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan wajah hamdalah. Alhamdulillah. Dan selamat menikmati video pembelajaran dari saya dengan materi manajemen berbasis sekolah, fokus pada konsep dasar manajemen berbasis sekolah dan prinsip-prinsip utama manajemen berbasis sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku semua. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama.
Oke, mahasiswa tercinta, adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, karena mata kuliah saya selalu masuk semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen berbasis sekolah dan fokus pada konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Di sini kita akan memperdalam ilmu tentang manajemen berbasis sekolah. Oke, mata kuliah hari ini akan membahas tentang konsep. Ada yang tahu tentang konsep? Apa itu konsep? Rancangan. Oke, good answer. Ada lagi? Yang Putra? Perencanaan. Oke, good job ya. Di sini setelah mempelajari mata kuliah MBS ini yang hari ini, yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Oke. Yang kedua adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, khususnya di sekolah dasar karena kita prodi PGSD. Oh, sip, mantap. Yang ketiga adalah menganalisis keterkaitan prinsip manajemen berbasis sekolah dengan peningkatan mutu sekolah. Oke, itu yang harus kalian kuasai setelah melalui mata kuliah hari ini, khusus hari ini ya, karena hari besok kita sudah ganti. Kemudian konsep dasar MBS yang pertama adalah nih MBS. MBS yaitu manajemen berbasis sekolah. Apa yang kamu ketahui dengan manajemen? Apa tadi? Muhammadiyah Boarding School? Di Solo ada nggak Muhammadiyah Boarding School? Klaten. Mana lagi dekat Klaten? Di mana? Di Prambanan ya, Jogja ya. Tapi MBS ini bukan milik Amin Rais ya. Bukan, tapi miliknya manajemen berbasis sekolah yang ada di Klaten maupun Prambanan itu adalah milik dari PDM maupun PRN. Siapa yang tahu PRN? Sip. Kalau PDM yang Putri? Daerah Muhammadiyah. Ya. Oke, kita tapi fokus pada MBS ya, bukan Muhammadiyah Boarding School. Yang kedua, tujuan utama dari MBS adalah meningkatkan mutu. Ingat, mutu dalam sebuah sekolah itu sangat dijaga dan sangat diperhatikan. Kenapa? Karena mutu di dalam sekolah, sebuah lembaga pendidikan itu menentukan keberhasilan kualitas mahasiswanya atau siswanya. Kalau di perguruan tinggi kita sebut mahasiswa, kalau di sekolah lembaga yang lain, Dikdas, kita sebutnya mahasiswa. Siapa yang tahu Dikdas? Manajer ya? Dasar dan menengah. Tapi kita fokusnya di dasar. Yang terakhir, yes, fokus pada otonomi, prinsip, transparansi, dan akuntabilitasnya. Kemudian karakteristik manajemen berbasis sekolah, yang pertama kemandirian kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Ingat, kepala sekolah harus mempunyai jiwa kemandirian yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif warga sekolah. Jadi kalau di kampus ini, orang-orang yang di sekitar di luar itu yang fotokopi itu semua, itulah yang mendukung pembelajaran mahasiswa di sini. Kemudian akuntabilitas ini diakui lulusannya nih kalau di perguruan tinggi. Tapi kalau di sekolah dasar apa? Diterima di sekolah yang dia inginkan, sekolah favorit, pondok pesantren, pokoknya apa yang dimaui oleh mahasiswa, siswanya, siswa SD-nya. Kemudian yang terakhir adalah transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Transparansi ini bisa kita sebut apa ya? Siapa yang tahu apa? Apa transparansi? Transparan, kelihatan gitu ya, kelihatan nyata gitu ya. Pakai baju transparan? Kelihatan nyata, oke ya. Plastik yang transparan, kelihatan dalamnya. Nah, transparan yang dimaksud di sini adalah semuanya terbuka, keuangannya terbuka, pendidiknya terbuka, guru-gurunya benar-benar lulusan S1, S1, S1 gitu ya. Terus tersertifikasi atau tidak. Nah, ini adalah transparansi. Terutama kalau di sekolah dasar yang dibutuhkan adalah keuangan. Karena keuangan di sekolah dasar itu sangat riskan karena ada bos ya.
Kalau di perguruan tinggi nggak ada bos. Bosnya adalah kalian semua ini bosnya. Ya kalau nggak ada kalian saya nggak ada gaji, oke? Oke. Sekarang prinsip dari MBS ini ada 5, hampir mirip yang tadi. Kenapa ada MBS? Karena satu, ada otonomi sekolah. Otonom sekolah ini, siapa yang memberikan? Pemerintah daerah. Nanti pada slide kedua kita bahas. Kemudian partisipasi sama seperti yang tadi, transparansi juga sama dengan yang tadi, akuntan juga sama, yang berbeda adalah poin kelima, yaitu efektif dan efektivitas. Oke ya. Ini adalah hal yang penting, 2 hal penting yang harus dipegang. Oke ya. Kita lanjut, mengapa ada MBS? Karena yang pertama, dengan Undang-Undang tahun 20 ini tentang pendidikan, ini harusnya sudah berubah ya, tapi ini masih dipakai. Undang-Undang tahun berapa? Ya? Yang diganti adalah 2023. Nomor berapa? Banyak tahu? 57. Nah, cek ya. Kemudian yang kedua ada Permendikbud nomor 19 tentang standar pengelolaan pendidikan. Ini diatur mulai SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inilah yang paling penting di antara ketiga itu tentang MBS. Kenapa penting? Karena di dalam undang-undang ini tiap daerah memberikan kewenangan kepada kepala sekolah di mana lembaganya boleh satu, mengalokasikan dana jika mau ngambil uang SPP misalkan gitu. Dia wajib mengelola ini. Sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan undang-undang inilah kepala sekolah bisa mengalokasikan. Kemudian yang berikutnya, tantangan. Nah, ini tantangan ini nanti ada solusinya ya. Tantangan ini rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan SDM dan dana. Nah, dana ini lebih utama. Kemudian hambatan birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Nah, ini boleh langsung dijawab ya. Nanti yang bisa jawab ada poin tersendiri. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan sekolah untuk mengantisipasi siap apa, Dek? Kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah agar tidak minder. Nah, kepala sekolahnya takut mau ngambil kebijakan. Nah, itu supaya itu menghindari itu. Takut sama PDM, nah, misalnya gitu ya. Wah, ini nanti saya takut sama PDM, gimana ini yang punya sekolah gitu ya. Maka kepala sekolah diberi pelatihan, ikut pelatihan supaya bisa mengarahkan PDM agar lebih maju sekolahnya seperti ini loh Pak PDM. Nah gitu, dikasih solusi banyak sekali, makanya diadakan pelatihan kepala sekolah. Yang kedua, forum komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Siapa yang bisa memberi contoh supaya masyarakat dengan sekolah ini jadi akrab? Sosialisasi gimana? Kegiatan sosialisasi terkait kegiatan sekolah ataupun contoh nyata. Nah, MGMP itu kepala sekolah saja nanti. Ayo contohnya apa? Baru kemarin kita sholat Id bersama. Sosialisasi studi tour, study tour. Ajak orang kampung ikut study tour ke sekolah kita. Oh, ke masyarakat, ke wali murid. Yang itu loh, kemarin kan Idul Kurban toh. Biasanya di SD ngapain dia? Nah, bagi-bagi daging. Itu orang kampung diikutkan, dilibatkan supaya terjadi ini. Oke, orang kampung ini SD beli sapi 5 gitu kan. Ayo sekarang orang kampung mana jaganya? Nah, itu. Disitulah forum komunikasi ini terjalin. Satu lagi yang tidak waktu Idul Adha apa? Contohnya orang zakat, bagi-bagi zakat. Nah, itu untuk yang bagian sosial ya. Kalau education apa, Dik? Pengajian. Seminar, ngajak orang kampung ya. Pembuatan sampah organik misalnya gitu ya. Nah, gitu. Inilah forum inilah yang akan membangun kecintaan masyarakat terhadap SD kita. Nah, gitu. Lomba 17 Agustus. Bentar lagi kan lomba tuh. Dijak itu. Oke ya, jihad. Diajak ke Palestina ya orang kamu ya. Ayo kita rame-rame nyumbang untuk Palestina gitu ya. Terus foto. Kemudian yang ketiga,
Pengembangan sistem informasi manajemen ini dikhususkan pada guru dan tenaga pendidik. Jadi guru sing ra iso nganggo laptop diikutkan pelatihan. TU yang nggak punya sistem dibelikan sistem karena sistem itu mahal ya belinya. Gitu. Jadi ini pengembangan ini supaya apa? Mendukung manajemen berbasis sekolah kita. Yang ketiga, nah inilah fungsi dari manajemen, evaluasi. Semua kegiatan sudah dilakukan untuk manajemen berbasis sekolah, tapi kalau tidak ada evaluasi, maka muspro, nonsen, sia-sia. Iya. Jadi semuanya di MBS itu harus dievaluasi. Kalian pernah mengevaluasi diri Anda sendiri? Sering mengevaluasi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mau tidur nih. Kira-kira subuh saya melenceng berapa menit ya? Nah, itu manajemen diri loh, Dek. Zuhur saya lewat enggak ya? Gitu. Ya, asar lewat enggak ya? Nah, seperti itu yang harus kita jaga dalam manajemen. Makanya besok kapan-kapan kuliah manajemen sama saya ya. Gak bayar, wes. Yang penting kalian oke ya, baik di manajemen berbasis sekolah maupun di manajemen diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku semuanya, inilah yang kalian tunggu-tunggu yaitu refleksi. Besok, minggu depan, kalian sudah harus mempunyai SD yang akan ditunjuk sebagai tempat observasi. Jika besok kita melaksanakan PPL atau PLP, di sekolah itulah kalian akan menilai manajemen berbasis sekolah di sebuah sekolah. Baik tentang kepemimpinan kepala sekolah, manajemen gurunya, maupun manajemen dari kelasnya masing-masing yang kalian teliti. Tugas ini nanti kalian rangkum, kemudian kita compare dengan sesama teman. Lalu tugas yang berikutnya adalah tantangan nyata ini, kita nanti akan diskusi bersama. Nah, tugas ini kalau sudah terbuat atau sudah jadi artikelnya ini atau makalahnya ini sudah jadi, maka disubmit di Sepada. Linknya sudah ada kan? Kemudian nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Nah, inilah yang kamu tunggu dari tadi pagi kan? Oke. Yang pertama adalah penutup, gitu ya. Penutupnya adalah MBS, memberi peluang besar untuk peningkatan mutu pendidikan. Seperti apa contohnya? Baru saja diterangkan tadi. Apa Mbak? Yang pakai kacamata? Oh ada 2, ada 3. Yang pakai jilbab biru sekarang. Gimana Mbak? MBS memberi peluang besar untuk meningkatkan mutu. Kenapa kok bisa meningkatkan mutu? Karena sudah melakukan, iya betul sekali, Mbak yang pakai kacamata semuanya. Sudah melakukan proses perbaikan. Kemudian terakhir diapakan, Mbak? Dievaluasi, mantap. Weh. Oke. Yang kedua adalah implementasi efektif memerlukan kolaborasi. Kolaborasi antara siapa dan siapa? Masyarakat. Siapa lagi? Sekolah. Apalagi kalau di SMA kita pakai DUDI ya. Apa itu DUDI? Dunia usaha. Dunia usaha. Makanya di SMA atau SMK itu anak-anak didiknya itu kan selalu ke bengkel, yang jurusan bengkel, yang masak ke masak itu DUDI namanya. Pabrik-pabriknya itu lembaganya untuk usaha, bukan judi, bukan ya. Ya, kolaborasi semua pihak itu mendukung MBS. Kemudian yang terakhir, MBS bukan hanya konsep. Jadi kalau sudah mempelajari MBS harus diimplementasi, bukan hanya konsep semata, tetapi paradigma baru. Kenapa disebut paradigma baru? Karena semua guru stakeholder sudah mengetahui apa itu manajemen berbasis sekolah. Jadi dengan paradigma baru ini, maka seluruh sekolah yang menggunakan MBS itu harus mempunyai mutu. Nah, gitu. Apa tadi mutu?
Mutu adalah kualitas. Kualitas adalah mutu. Sekarang buatlah slogan mutu pada diri Anda sendiri. Oke? Mulai dari Mbaknya. Ayo, kamu. Bermutu karena saya ingin maju. Oke. Jaga lu ya. Tenang lu. Urip iku huruf. Urip itu huruf. Urip itu mesti urip ya. Masnya. Nggak punya mutu masa. Ayo, ya Mas. Ayo Mas. Aku sering lihat kamu lu. Ayo. Kayak Mas tuh. Kalau ketemu sama saya selalu nyapa Bu gitu. Ayo Mas. Keberhasilanku gitu ya. Oke. Ayo Mas, udah cari di AI gitu. Nih jadi BT mutu. Ayo Mas. Oh, sing tenanan bakal tekan. Waduh, mutunya bagus banget ya. Wah, tenan lo ya iku. Ayo Mas. Dengan apa? Mutu itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Oh, mutu lebih baik ya. Itu slogannya Nabi Muhammad SAW. Apa slogannya Nabi Muhammad? Hari ini, oke, hari ini adalah harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini, apakah sudah lebih baik dari kemarin? Insya Allah. Minimal apa Adik? Oke, Mas awas lu ya, catat lu ya, Mbak, catat sholatnya tepat waktu, begitu adzan, ding, 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 langsung ke masjid. Ya. Kalau ini Mbak ini, lebih baik daripada kemarin. tuh sama Nabi Muhammad. Ayo, tak ngomongi nggak kok? Ayo, cantik sekali kamu. Kegagalan bukan aib tapi pembelajaran. Wih, mantap, kegagalan bukan aib tapi sebuah pembelajaran. Wih. Ayo Mbak. Bermutu itu berguna, siap. Be quiet please. I didn't hear. Jadilah diri sendiri, iya ya. Aku jadi ini ya nggak bisa suruh diam gini. Mbaknya. Waduh, dibaleni gak krungu Mas. Ayo. Bahasa Inggris. Ayo Mas. Let is go going on. Yes. Mbaknya. Love yourself. Dia mencintai dirinya sendiri, lah cinta kowe. GR aja Mbak, yang cantik. Weh, gitu, dengerin. Cak ganteng, teruslah. Tumbuh berkembang dan jangan takut gagal. Tumbuh berkembang dan jangan takut gagal. Tumbuhnya berkembangnya naik, ojo lebar. Nah, ya Mbak. Kita menjadi yang lebih baik. Berubah yang menjadi lebih baik. Power Ranger. Ayo Mbak. Pelan tapi pasti. Ini kayak udan gerimis. Pelan tapi pasti banjir ya toh. Jakarta. Oke. Semoga pembelajaran hari ini kita tutup ya. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk diri kalian dan sekolah yang akan kalian teliti. Oke? Mari kita tutup pembelajaran. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya tentang manajemen basis sekolah? Tidak ada. Keterangan saya sudah jelas banget ya. Sudah oke? Happy? Are you happy today? Yes. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kecapean pembelajaran hari ini tertutup dengan satu kata-kata. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.